Suara? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih tetap diberikan kesehatan, diberikan nikmat, berbagai nikmat yang kita tidak mungkin hitung satu persatu. Ya, kesempatan seperti ini meskipun kita ya masih dalam suasana musibah virus corona ini, ya, tapi kita berusaha memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kita mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Malam hari ini kita akan membahas, ya, kita sekarang masuk sesi yang ke-18 ya. Alhamdulillah dari 27 topik yang kita rencanakan, insya Allah malam ini kita akan membahas, ya, sesi ke-18 ini topiknya jangan terjebak dengan sekolahisme dan linearisme. Ya, saya terus terang terinspirasi istilah ini sekolahisme itu ya dari artikel yang pernah ditulis oleh seorang guru besar di Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS Surabaya, yaitu Profesor Daniel Rashid. Ya, terima kasih pada Profesor Daniel yang beliau banyak memberikan wawasan ya tentang bahaya dari sekolahisme ini. Dan kalau kita baca tulisan Profesor Daniel Rashid, beberapa artikel beliau, ya pernah misalnya waktu terjadi perdebatan apakah kurikulum 2013 atau kurikulum 2006, ya Pak Daniel Rashid ini, Profesor Daniel Rashid ini menulis artikel di media dengan judul yang sangat menggelitik ya untuk membaca. Judulnya merangsang untuk kita membaca. Yaitu beliau menulis artikel dengan judul kita tidak perlu sekolah gitu ya, apalagi kurikulum gitu. Jadi di saat terjadi perdebatan apakah kurikulum 2006 atau 2013 waktu itu, Prof Daniel ini terkenal dengan sebagai pelopor gerakan deschooling ya. Ini gagasan dari pendidikan merdeka Ivan Illich dulu, kalau kita ingat tahun 70-an ya, sekolah merdeka, pendidikan merdeka, karena ya diduga kuat gitu kan, dan sudah banyak dibuktikan ternyata sekolah itu sebagai satu usaha gitu ya, dulu di Eropa itu dibentuk untuk membentuk buruh ya, mendidik buruh secara massal, karena industri-industri itu tumbuh, dia butuh pekerja yang banyak, maka paling mudah adalah mendidik manusia gitu ya, supaya jadi buruh ya dengan cara sekolah itu. Jadi kalau dilihat dari sejarah sekolah ini dulunya, yang saya baca ya katanya itu begini, bahwa dulu di Amerika, di Eropa, sebetulnya dulu anak-anak itu ikut orang tuanya, ya ikut, tidak ada sekolah khusus, itu tidak ada. Mereka ya misalnya kalau yang bapaknya nelayan atau petani atau apa gitu ya, anak itu ya hidup sehari-hari ya, membantu orang tuanya, ya apakah bertani, nelayan. Nah kemudian di sela-sela waktu mereka gitu ya, mereka itu berkumpul belajar sesuatu, itu namanya sekolah. Jadi dulu sekolah itu bukan mengambil alih gitu ya keseluruhan dari pendidikan anak itu, tetap yang dominan itu peran orang tua di situ. Nah tapi kemudian ketika industrialisasi terjadi besar-besaran, ya pabrik-pabrik membutuhkan buruh yang massal, nah disitulah kemudian mulai dilakukan usaha untuk mendidik buruh itu. Ya, dengan model sekolah itu. Makanya kan ciri sekolah itu sebenarnya pendidikan yang sifatnya massal, masif. Ya, apalagi kalau kemudian pikirannya sudah ke situ, ya, pikirannya adalah bagaimana memang sekolah itu tujuannya untuk membentuk pekerja gitu ya. Nah, tujuan utamanya itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, jadi yang saya maksud dengan istilah sekolahisme, ya, sekolahisme dan linearisme nanti ini perlu dijelaskan supaya bukan berarti saya anti sekolah, tidak. Ya, jadi sekolahisme ini, saya sebut sekolahisme, adalah faham gitu ya, yang menyamakan antara pendidikan dengan sekolah. Ya, jadi ini yang sebetulnya menurut saya keliru. Ya, jadi Kementerian Pendidikan, ya, tapi yang diurus hanya sekolah. Ya, ini istilah pendidikan ini terlalu luas. Saya kan pernah cerita kalau saya dikasih CV, ya, dikasih CV. Misalnya kan tempat tanggal lahir dan seterusnya, maka ada riwayat pendidikan. Nah, di kolom yang harus saya isi riwayat pendidikan itu adalah
Disitulah muncul kan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu. Nah, yang saya tanya ke penyelenggara kan selalu begini, apakah setelah saya S3 saya tidak dididik lagi gitu. Kan karena di situ menggunakan istilah riwayat pendidikan, ya kan? Riwayat pendidikan di situ. Ini riwayat sekolah. Ya, saya kalau riwayat sekolah SD, SMP, SMA memang itu formal, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1, S2, S3 gitu. Padahal perjalanan intelektual saya, perjalanan keilmuan saya itu bisa dikatakan sebagian besar bukan di lembaga sekolah itu. Ya, ketika saya SD dulu ya siang saya madrasah diniyah, ya, sekolah Arab, malam saya mengaji di surau. Ketika saya SMP gitu ya, malam mengaji kitab. Baca banyak buku ya, karya Hamka, karya siapa itu ya, para ulama, kitab-kitab para ulama kita ya, Arba'in Nawawiyah, Sulamul Taufik gitu ya. Ketika saya SMA itu waktu itu saya hanya 6 jam kan, dari jam 7 jam 12 5 jam sudah pulang, saya balik ke pondok. Di pondok itu justru saya lebih banyak belajar ya, di pesantren itu ya, habis asar ngaji, habis maghrib ngaji Quran, habis isya ngaji. Ya, saya belajar sekolah itu praktis sebelum subuh, jam 3 pagi begitu, baru sempat ya belajar fisika, kimia, matematika dan sebagainya. Jadi, nah setelah waktu saya kuliah di IPB juga begitu, lebih banyak, sebagian besar waktu saya lebih banyak mengaji, ya, lebih banyak berguru kepada para ulama, ya, para tokoh gitu. Nah jadi ketika saya sampai S2 juga begitu, S2, S3 juga saya lebih banyak di luar. Tapi itu tidak tertulis dalam CV itu. Riwayat pendidikan itu tidak tertulis, itu riwayat sekolah formal. Nah, jadi dari sini saja kemudian ya sudah tampak bahwa istilah pendidikan tidak sama dengan sekolah. Berbahaya kalau orang mengatakan setelah dia lulus doktor dia sudah tidak dididik lagi. Ya, jadi karena menyamakan sekolah dengan pendidikan, apa yang terjadi kemudian? Banyak orang gitu ya, setelah dia lulus S1 merasa tidak wajib cari ilmu. Karena dia sekolah selama ini bukan untuk cari ilmu, dia mau cari ijazah, ya cari keterampilan gitu ya, untuk bisa bekerja gitu. Jadi makna pendidikan sudah disempitkan menjadi makna sekolah. Itu yang saya katakan sebagai sekolahisme. Dan ini berbahaya karena akhirnya berbahayanya gimana? Bagi kita seorang mukmin, kita ini ada contoh dari Rasulullah SAW. Di masa Nabi itu tidak ada sekolah, ya kan? Apa di masa Nabi nggak ada pendidikan? Ya, jadi karena pendidikan itu sepanjang hayat. Dan seluruh waktu kita itu harusnya diisi dengan pendidikan. Ya, makanya saya sependapat kalau dikatakan bahwa sebetulnya dalam kita sebagai mukmin, gitu ya, sebagai orang Muslim, setiap waktu kita itu pendidikan. Kita dari bangun tidur itu sudah pendidikan. Pendidikannya apa di situ? Bagaimana kita bangun tidur yang benar, ya kan? Berdoa dulu, gitu kan? Kemudian kita masuk kamar mandi dengan doa, itu proses pendidikan semua. Itulah penanaman adab loh di situ. Itu penting. Ya, kemudian sholat malam, ya, qiyamul lail, sampai sholat subuh dan seterusnya, zikir, itu semua proses pendidikan. Ya, jadi setelah itu baru kita proses mungkin menjalani sekolah, gitu ya, atau kuliah. Jadi kuliah atau sekolah itu sebagian dari proses pendidikan kita sebagai manusia, gitu. Ya, itu yang sangat penting di situ. Jadi kalau orang memandang, ya kan, yang penting itu adalah sekolah, pendidikan itu sama dengan sekolah, mencari ilmu itu sama dengan sekolah, apa yang terjadi kemudian? Dia merendahkan ya aktivitas lain di luar sekolah. Ya. Misalnya dia ikut pengajian di masjid, ya, dianggap itu tidak terlalu serius, ya, karena dia bukan proses mencari ilmu yang sebenarnya, yang dianggap mencari ilmu waktu di bangku sekolah, ya, atau di kuliah itu. Dan juga misalnya dia mau mengeluarkan ya dana yang luar biasa besarnya gitu ya untuk proses sekolah atau kuliah yang formal tadi. Tapi untuk mencari ilmu yang serius gitu ya, dia nggak mau, menganggap bahwa itu nggak perlu, ya, karena nggak terlalu penting. Jadi kita akan berlaku tidak adil ya terhadap pendidikan, ya, proses pendidikan sehari-hari. Jadi anak misalnya ketemu orang tuanya, dinasihati, diajak ngobrol, itu pendidikan, dan itu sangat penting.
Bahkan itu lebih penting daripada dia sekolah atau dia kuliah. Ya, karena di situ ya mungkin terjadi hal-hal yang bukan hanya transfer of knowledge, tapi transfer of values. Ya, jadi ini pentingnya ya kita tidak mengecilkan ya makna pendidikan dengan sekolah. Ya, pendidikan itu proses thalabul ilmi, ya, dan penanaman adab itu pendidikan. Jadi menanamkan adab dan mencari ilmu, ta'addabu tsumma ta'allamu tadi, itu pendidikan. Ya. Jadi begitu luasnya ya pendidikan ini sehingga sekolah ya itu ya bisa jadi menjadi tempat untuk mendidik, bisa jadi. Ya, tapi sekolah bisa jadi menjadi tempat yang tidak mendidik. Maka jangan heran kalau orang sekolah ya terus sampai dia jenjang pendidikan tinggi dan seterusnya, tapi dia perilakunya, sikapnya seperti bukan orang terdidik. Dia tidak punya adab, dia tidak punya akhlak, ya tidak tahu hidup itu untuk apa. Ya, jadi hidupnya dihabiskan untuk foya-foya, menuruti hawa nafsu gitu. Itu dia tidak terdidik. Ya kan? Ada bait dari Gurindam 12 Raja Ali Haji yang penting ya. Di antara tanda orang berakal ya, di dalam dunia ia mencari bekal ya. Nah, jadi orang cerdas, orang berakal itu apa cirinya dia? Di dunia ini ya dia mencari bekal untuk akhiratnya ya. Kalau orang nggak begitu dia tidak cerdas, dia tidak berpendidikan sebetulnya gitu. Itu jadi yang sekarang ya penting. Akhirnya apa? Karena pemerintah misalnya buat kementerian namanya Kementerian Pendidikan kan gitu. Tapi yang diurusi sekolah, yang diurusi ujian nasional, ya batal atau nggak batal gitu kan. Sekarang udah ada keputusan presiden kan ujian nasional 2020 dibatalkan. Ya, apakah itu proses pendidikan yang terpenting? Ya, bagi seorang itu. Nah itu yang kita perlu merumuskan ulang ya. Ya, jadi kita ingin anak-anak sekolah kita ini beradab, berakhlakul karimah, ya kan, taat pada orang tua, hormat pada guru, ya beradab kepada para pemimpin dan seterusnya, cinta ilmu. Kalau kita ingin begitu, yang ditanamkan adalah sikap, yang ditanamkan adalah karakter atau adab, ya itu. Jadi kalau tidak itu yang diutamakan, ya kita berarti udah salah. Ya, kita salah tempat. Nah, ini adab di situ tuh. Porsinya, ya. Porsinya seberapa? Ya, jadi apa yang penting diletakkan di tempat yang kurang penting. Apa yang seharusnya ya malah tidak diutamakan. Ya, tapi apa yang sebetulnya tidak terlalu penting malah didorong, dipaksakan. Ya, itu tuh contoh ya bagaimana konsep adab belum diterapkan. Bahkan itu konsep pendidikan intinya. Jadi mencari ilmu itu ya tujuannya jelas untuk menjadi orang baik. Itu yang sekali lagi ya kemarin saya ingatkan Prof. Naqib Alatas merumuskan itu. Ya, the purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man. Ya, tujuan mencari ilmu dalam Islam itu adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan. Ya, dalam diri seorang manusia sebagai manusia. Ya. Nah, itu yang penting nih. Jadi sekali lagi ya, tolong difahami makna sekolahisme yang saya maksud ya adalah menyamakan mencari ilmu dengan sekolah, menyamakan pendidikan dengan sekolah. Maka dia selesai sekolah, dia merasa selesai cari ilmu, kan gitu. Selesai sekolah merasa selesai dia menanam selesai pendidikannya. Tidak itu. Jadi kita pendidikan ya mencari ilmu itu lebih luas daripada sekolah. Nah, tadi saya katakan sekolah bisa jadi menjadi tempat untuk mencari ilmu. Ya, bisa jadi menjadi tempat untuk pendidikan. Tapi sekolah bisa jadi ya belum belum sempurna. Ya, makanya disitulah peran orang tua itu penting. Ya, mengarahkan kalau anaknya bersekolah apa yang kurang di situ. Ya, mungkin susah mencari sekolah yang ideal betul. Ya, tapi misalnya dari yang ideal itu taruhlah 60%-nya. Nah, 40%-nya harus diusahakan di luar sekolah. Atau mungkin di sekolah itu hanya sekedar 20%-nya. Berarti mencari ilmunya 80% di luar sekolah.
Jadi itu pedomannya, ya. Ya, karena ilmu yang wajib dicari ilmu yang fardu ain. Kita sudah jelaskan berkali-kali dalam kuliah kita apa itu ilmu yang fardu ain. Ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Ya, bodoh, pinter atau siapapun juga sama. Fardu ain itu setiap muslim sama. Ya, mencari ilmu yang fardu ain itu yang utama. Kemudian diperkuat dengan ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ya, ilmu-ilmu untuk ketahanan masyarakat. Itu fardu kifayah itu, ya, karena sifatnya kifayah. Cukup sebagian yang menguasai ilmu itu. Ya, ilmu kedokteran, ilmu IT, ya, ilmu hacker gitu ya. Ilmu tentang ekonomi, ya. Ilmu virus termasuk begini nih, gitu kan? Ilmu virus begini nih, itu ahli virus itu tidak perlu semuanya. Ya, cukup dalam beberapa orang yang sudah menguasai itu dalam jumlah yang memadai ya untuk masyarakat, sudah kewajiban sudah terpenuhi. Sebagian saja yang belajar itu ya secara mendalam. Itu namanya maksudnya pendidikan tuh, sekolahisme. Jadi jangan menyamakan itu. Karena bahkan ya yang kita perlu paham sebagai orang tua juga, bisa jadi sekolah itu ya justru tidak menjadi tempat yang baik untuk mendidik. Kapan itu terjadi sekolah seperti itu? Jika di sekolah itu ya para murid, para siswa diajarkan ilmu-ilmu yang dhor, ilmu-ilmu yang merusak. Ya, kan kita sudah bahas kemarin ya. Yang diwajib dicari adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, yang tidak wajib dicari atau bahkan yang harus dihindari ya adalah virus, kan gitu. Virus itu apa? Ilmu-ilmu yang merusak. Ya, ilmu-ilmu yang mudarat, namanya ilmu yang dhor. Nah, dibalik apa definisi ilmu yang mudarat? Nah, gampang aja kan. Kemarin kita sudah bahas definisi ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah, ilmu yang memperkecil kecintaan pada dunia, ilmu yang mempertebal ya kecintaan kepada akhirat, ilmu yang memperkuat ya ketajaman mata hati kita untuk mengenal ya cacat-cacat diri kita. Jadi kalau ilmunya bermanfaat, orang itu makin tahu kelemahan dirinya di mana. Itu ilmu yang bermanfaat tuh. Ini definisi Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Ya, termasuk ilmu yang mampu ya mendeteksi godaan-godaan setan, tipu daya setan. Termasuk ilmu bermanfaat tuh. Ya, ringkasnya adalah semua ilmu yang mendorong manusia untuk menjadi orang baik. Orang yang bertakwa pada Allah, orang yang semakin dekat dengan Allah, itu ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau ilmu ya yang justru semakin menjauhkan ketaatan pada Allah, apalagi ilmu yang semakin menjadikan dia ya tidak paham tentang dirinya, ya tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya, tidak tahu untuk apa dia hidup, ya bagaimana cara beribadah pada Tuhannya yang benar, dia tidak ngerti itu semua, berarti ilmunya tidak bermanfaat, ya. Apalagi ilmu yang mendorong dia untuk semakin angkuh, semakin sombong, semakin mendekati perilaku iblis, mengakui Tuhan itu ada, mengakui Tuhan itu maha kuasa, mengakui Tuhan itu maha bijaksana, tapi dia tidak mau diatur oleh Tuhan. Itu ilmu yang mudarat. Ya. Nah, ilmu yang ghairu nafi, ilmu yang tidak bermanfaat, nah itu perlu dijauhi. Ya, jadi itu risikonya besar. Ya, risikonya besar. Ya, makanya kalau sekolah ya tidak menjadi tempat untuk mendidik orang menjadi orang baik, ya itu sudah bukan menjadi tempat pendidikan. Ya, itu sudah keliru. Ya, itu jadi dia sudah sekolahisme di situ, ya kan? Pokoknya sekolah, jelek, buruk, ya terserah. Yang penting sekolah. Nah, itu sekolahisme, menganggap sekolah itu lebih penting atau disamakan dengan mencari ilmu. Itu makna jangan terjebak sekolahisme. Ya, jadi mencari ilmu itu di mana saja. Makanya beberapa pertanyaan kemarin kan ketika ditanya, kok sekolah itu mahal, sekolah ini mahal gitu ya. Kenapa cari yang mahal? Banyak sekali belajar itu bukan kepada gedung. Belajar itu kepada manusia, kepada guru gitu ya. Nah, jadi tapi juga bukan berarti kita menafikan hal-hal yang sifatnya formalistik ya. Ya, hanya sekarang ini di era disrupsi ya, peran ya dari
guru ya, sebagai penyampai wawasan ya, sebagai pembagi ilmu itu sudah semakin kecil karena sudah bisa digantikan dengan internet ya. Jadi bentuk-bentuk sekolah formal yang sekarang ini yang tujuannya ya semata-mata supaya dia mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan gitu ya, mungkin keterampilan juga untuk bisa bekerja, untuk bisa cari nafkah. Kalau sebatas itu gitu ya. Nah, itulah sekolah. Itu sekolah ya, terbatas sekali ya yang sekarang ini. Ya, bukan tujuannya mencetak orang baik tadi. Itu maksudnya sekolahisme ya. Jadi kita perlu menghindar. Ya, harus cegah supaya tidak terjebak dengan penyakit ini, sekolahisme itu. Yang kedua, linearisme. Saya maksudkan linearisme ini mohon tidak salah paham ya. Bahwa linearisme itu faham yang mempersempit ya, faham yang mempersempit dirinya gitu ya, untuk mencari ilmu ya pada bidang yang menurutnya dia maunya itu saja. Maaf ya teman-teman pemirsa, ini datang lagi kan tiap malam kita asik nih, kita dengar sate padang meskipun kita nggak merasakan, tapi dengar suaranya aja udah kenyang ya, sate padang ya khasnya. Jadi begitu ya. Jadi linearisme itu di situ. Jadi linearisme itu begini, ya saya kan bidang saya misalnya teknik sipil gitu. Ya sudah, saya di sini saja. Adapun belajar agama ya, belajar ilmu-ilmu yang fardu ain itu dianggap bukan bidangnya. Itu yang saya sebut sebagai linearisme. Ya, bukan berarti nanti dia tidak profesional, orang harus profesional. Ya, dan sekarang kita masuk satu era gitu ya. Yang itu yang dibilang Pak Nadiem Makarim itu. Ya, satu era di mana ya gelar tidak menjamin kompetensi ya, dan akreditasi tidak menjamin mutu ya. Nah, sekarang eranya seperti itu ya. Eranya sekarang ini orang lebih melihat bukan pada gelar, tapi pada kompetensi. Ya, jadi bukan kamu yang ditanya dulu kamu lulusan mana ya, atau kamu sarjana apa, gitu, tapi yang penting kamu bisanya apa. Ya, jadi bukan sekedar mana rapornya, mana ijazahnya gitu ya, tapi yang dites nanti adalah kamu bisanya apa, termasuk soft skillnya. Ya, saya punya teman ya, dia seorang doktor bidang hukum, dia cerita ya, kalau dia konsultan juga sepertinya satu perusahaan, dia bilang kalau kita ngetes karyawan itu yang kita lihat itu pertama sikapnya, dari cara jalan ya, cara duduk, sikap waktu di interview itu sudah kelihatan ini karyawan nanti potensial dikembangkan atau tidak. Jadi bukan hard skill. Jadi kalau hard skill misalnya orang bisa servis motor, bisa servis handphone, itu bisa dididik sebentar, sebulan 2 bulan sudah bisa. Hard skill itu namanya. Ya, tapi etos kerja, ya, semangat bekerja dalam tim, gitu ya, kemampuan literasi, ya, cepat membaca, cepat menangkap masalah, kemampuan berkomunikasi, ya, itu yang namanya soft skill. Ya, itu harus ditanamkan, harus dilatih, harus di coaching nilai-nilai itu, ya, kemampuan keterampilan seperti itu. Nah, linearisme itu di situ, ya. Ini saya berdasarkan pengalaman lapangan aja ya. Ada orang-orang pintar sekali. Saya ketemu bahkan kadang-kadang ya, pernah saya ngisi pengajian di satu anjungan minyak lepas pantai tengah laut gitu, naik helikopter ke situ gitu. Itu masya Allah di situ banyak ya sarjana-sarjana muslim kita yang baik, yang bekerja di perusahaan gas atau minyak itu tengah laut itu ya. Dia pulang ke rumah tuh 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu libur, 2 minggu kerja gitu ya. Nah, terus saya ketemu di Qatar juga. Di Qatar tuh banyak ya para ekspatriat kita, sarjana-sarjana kita yang pintar. Itu saya jumpai di berbagai perusahaan tuh ya. Jadi di Puspetex itu banyak ilmu saintis-saintis. Biasanya dulu ya, saya mengalami juga kan zaman saya, kalau anak-anak pintar di SMA ya, yang intelektualnya top gitu ya, itu biasanya masuknya itu masih ke IPA. Jadi kalau milih IPS itu dulu dianggap bukan kelas pinter gitu ya, dianggap. Makanya banyak milihnya itu ya kedokteran, teknik dan sebagainya gitu, dianggap
ilmu yang susah, jadi perlu orang-orang pintar yang menguasai. Nah, yang saya lihat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya lihat pernah di satu kantor litbang gitu ya, itu kan isinya ilmuwan-ilmuwan hebat di situ. Tapi ya datang ke kantor pagi baca koran, kadang-kadang nunggu anggaran turun untuk buat riset itu. Nah, saya melihat banyak sekali kemudian di situ ya pengangguran gitu ya, pengabaian penelantaran intelektualnya. Sebetulnya orang-orang pintar ini ya, dia kapasitas otaknya itu mampu menguasai berbagai bidang ilmu. Ya. Nah, itulah kenapa Prof. Alatas mengingatkan bahwa universitas itu ya berasal dari kata kuliah. Ya. Universitas itu kan dulu dari bahasa Arab kuliah diterjemahkan ke bahasa Latin universitatem. Ya, jadilah kemudian university, universal gitu kan, universe. Maknanya apa? Maknanya universal itu menyeluruh. Ya, jadi harusnya universitas itu ya itu melahirkan orang-orang yang utuh, manusia-manusia yang utuh sebagai manusia. Ya, manusia sebagai utuh manusia, jangan terjebak linearisme. Nah, jadi saya gimana praktisnya? Praktisnya itu begini kalau praktisnya ya linearisme itu. Teman-teman misalnya gitu yang kuliah ulumuddin gitu. Kalau model belajar di Timur Tengah itu kan modelnya sempit dan mendalam. Ya, jadi kalau kuliah di Timur Tengah, apakah di Madinah, di Sudan, atau sekarang di Yaman atau di Kairo, itu dia misalnya ambil kuliah jurusan usul fikih gitu ya, atau jurusan syariah lah, atau jurusan ekonomi Islam. Ya sudah, itu diperdalam betul. Kalau jurusan hadis, ya mendalami hadis itu. Tapi tidak multidisiplin. Ya, saya tanya banyak mahasiswa kita gitu ya. Saya tanya, kamu belajar apa sekarang? Oh, saya pendidikan bahasa Arab. Oh, oke, pendidikan bahasa Arab. Terus asal kamu belajar apa? Oh, saya usuluddin, perbandingan agama. Terus saya tanya, kamu untuk apa belajar itu? Ya, terbayang nggak ke depannya mau ngapain kiprahnya itu? Karena Bapak Ibu sekalian, ya tujuan pendidikan tinggi kita ini, ya satu perguruan tinggi itu baru dikasih izin kalau jelas gitu ya. Jadi waktu kami dari INSIS waktu itu mengajukan izin untuk membentuk sekolah tinggi ilmu pemikiran Islam gitu ya, itu sampai bertahun-tahun gitu ya, sampai 5 tahun lebih izinnya nggak keluar-keluar. Kita udah divisitasi tuh, gedungnya juga sudah cukup representatif, tapi nggak keluar-keluar. Nah, salah aksesor tuh begini, salah satu nanyanya ya, nasihati ke INSIS waktu itu gini, ini jangan nambah daftar pengangguran ya gitu. Nanti jadi lulusannya kerjanya di mana gitu. Nah, kita bilang orang belajar pemikiran Islam, kenapa ditanya kerjanya di mana? Orang kerja dia bisa apa saja, ya kan? Tapi apa salahnya kemudian pemerintah itu ngasih izin gitu ya untuk kita buka kuliah tentang sekolah tinggi pemikiran Islam. Jadi ada sampai begini loh, kalau kita buka jurusan pendidikan dibilang sudah jenuh, ya sudah moratorium gitu ya. Kenapa? Karena lapangan kerjanya sudah jenuh katanya, sudah penuh di situ gitu. Nah, gimana kita berpikir? Kan berarti kalau begitu pendidikan ini disetting seperti pabrik dong. Makanya kan cara berpikirnya seperti kebijakannya seperti buat pabrik. Kalau mahasiswa kurang 20 orang gitu kan, itu disuruh merger. Atau ya ditutup karena prodi itu jurusannya tidak layak. Ya, tidak BEP lah gitu ya, sebagai satu unit usaha. Ya. Nah, itu kan menurut saya ya itu kurang tepat, karena pendidikan bukan pabrik. Ya, pendidikan ini bukan bukan berhadapan dengan benda mati. Kita berhadapan dengan manusia yang sangat dinamis. Itu ya. Jadi linearisme itu sikap menurut saya gitu ya, yang dia membatasi diri pada bidangnya saja. Dia nggak peduli dengan bidang lain, nggak tahu bidang lain. Di dalam dunia kerja saja sekarang sudah nggak bisa begitu kan ya, makanya dibilang di buku IP Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang saya tulis di buku saya ini ya, perguruan tinggi ideal di era disrupsi. Nah, ini kan salah satunya dikutip ya, kasusnya Steve Jobs ya, ketika menemukan Apple itu ya, itu bukan hanya sekedar dia ahli IT ya, dia juga menguasai beberapa bidang ilmu yang lain. Ya, Mark Zuckerberg itu di buku terbitan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang disrupsi
itu disebutkan Mark Zuckerberg itu SMA dia sudah belajar filsafat Yunani, kemudian dia belajar psikologi, setelah itu dia IT. Nah, makanya ketika dia membuat Facebook itu, nah dia Facebook ya, dia Facebook itu dia sebetulnya sudah menggabungkan ya, mengintegrasikan ya beberapa bidang ilmu itu. Jadi di era sekarang saja ya, linearisme dalam bidang pekerjaan gitu ya, profesi itu sudah mulai ditinggalkan. Ya, mulai ditinggalkan. Apalagi kita lihat dalam perspektif pendidikan Islam, karena pendidikan Islam itu yang pokok dia harus menguasai hal-hal yang fardu ain. Itu yang pokok dulu. Baru setelah itu dia punya kemampuan, punya kesempatan, dia harus belajar ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Dan mencari ilmu itu seperti orang kehausan. Dia haus ilmu, ya. Itu yang kata Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullah, lantanal ilma illa bisitatin dzakain wa khirsin. Harus tamak ilmu, harus haus ilmu. Kalau itu tidak ada pada diri kita ya berarti nggak bisa. Ya nggak bisa. Jadi itu Bapak sekalian ya, jangan terjebak dengan sekolahisme yang menyamakan mencari ilmu itu sekolah, ya. Karena Rasulullah SAW hadisnya itu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib. Dan ilmu yang wajib dicari adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Atau dalam ilmu taklim disebut sebagai ilmu hal. Ilmu yang diperlukan ya untuk seorang itu menjadi orang baik. Ya, itu ilmu hal. Praktis, kalau dia harus ibadah yang benar, berarti harus tahu ilmunya ibadah. Kalau dia harus haji, berarti harus tahu ilmunya haji. Orang yang tidak punya kemampuan haji atau belum gitu ya, dia belum wajib belajar ilmu haji. Kita mau bulan Ramadan, insya Allah ini akan bulan Ramadan, maka wajib tahu ilmunya ibadah Ramadan gitu ya. Nah, kita mau cari ilmu harus tahu ilmunya untuk mencari ilmu. Ya, kita misalnya harus mendidik anak keluarga gitu, harus tahu cara mendidiknya. Itu ilmu hal namanya, ya, ilmu hal. Jadi ilmu yang diperlukan, tapi secara umum ilmu itu bermanfaat. Ilmu nafi itu ilmu yang wajib kita cari. Itu fokusnya gitu ya. Jadi ini saya tahu sangat berat ya masalah ini gitu. Berhadapan apalagi kalau berhadapan dengan anak-anak sendiri gitu yang sudah punya mindset tersendiri. Bahwa sukses itu dalam hidup kalau dia lulus sekolah favorit kemudian masuk ke prodi atau jurusan favorit. Itu dianggap sukses gitu ya. Nah, begitu sekolahisme itu, linearisme adalah paham gitu yang menyatakan bahwa ya sudah karena dia membatasi pada ilmunya saja. Itu tidak tepat ya. Saya pengalaman misalnya begini contoh ya. Tahun 2010 waktu di Inggris tuh di Manchester, saya ketemu dengan seorang dosen gitu ya. Dosen, dia perempuan berkerudung. Nah, dia ngambil doktor bidang kimia, dia dosen di Bandung. Ya, waktu itu saya tanya, kamu selain belajar di sini ya mengambil doktor bidang kimia gitu, belajar yang lain nggak gitu. Menurut saya dia karena insya Allah dia orang cerdas, saya sarankan waktu itu coba Anda belajar tentang gender gitu. Karena waktu saya masuk ke perpustakaan Manchester University itu literatur tentang studi gender itu sangat melimpah. Saya bilang ke teman, sayang gitu loh di sini saya bilang Anda ini ya kan dokter bidang kimia dari barat. Kalau orang-orang yang lulusan Timur Tengah, dia bidang syariah, ya, dia bidang hadis, bidang fikih atau bidang misalnya dakwah gitu ya. Dia kemudian menjelaskan tentang konsep gender dalam pandangan Islam, ya. Itu akan lebih kuat dampaknya kalau yang menjelaskan itu adalah lulusan dokter, lulusan barat. Karena dia harus mengkritik kan konsep perempuan, ya, konsep relasi hubungan laki-laki perempuan, termasuk misalnya hubungan anak dengan orang tua. Nah, kalau yang mengkritik itu orang yang pernah studi di barat, akan beda gitu dampaknya kepada masyarakat itu. Itu maksud saya. Jadi kalau misalnya bidangnya kimia, ya membatasi ke kimia, sayang. Dr. Zakir Naik itu dokter bedah. Ya, dan dia memang dokter bedah tapi menguasai kristologi. Jadi untuk teman-teman yang bidang sains gitu ya, bidang bisa dikatakan social sciences atau natural sciences dan bukan bidang ulumuddin studinya, saya menyarankan awal-awal itu ya coba masuk ke arena dakwah
dengan menguasai satu bidang ilmu yang diperlukan dalam dakwah. Ya, silahkan Anda studi, misalnya studi tentang Zionisme, studi tentang agama lokal, studi tentang Pancasila, studi tentang misalnya kedokteran Islam, ya, studi tentang masalah gender, studi tentang kristologi, ya. Jadi studi tentang filsafat ilmu, karena apa tantangan kontemporer yang dihadapi, ya. Jadi misalnya begini, dia dokter bidang kimia, gitu misalnya, dokter bidang biologi, gitu ya. Saya sarankan sebaiknya Anda ambil dokter lagi, bidang apa misalnya, bidang Pancasila, supaya Anda bisa memperkuat ya wawasan dakwah. Anda ambil dokter bidang sejarah lagi, itu nggak masalah ya, nggak usah terlalu takut. Atau kalau tidak mengambil formal, tekuni ilmu itu supaya Anda bisa masuk ke arena dakwah ini. Karena di sini ya kita perlu banyak ahli dalam arena dakwah ini. Ibaratnya berlangsung peperangan melawan virus-virus pemikiran gitu ya. Itu perlu kita pasukan-pasukan intelektual yang kuat, yang menguasai berbagai bidang ilmu itu. Ya, jadi itu tidak masalah ya. Dia tetap dengan profesinya ya. Tapi dia juga terjun dalam dakwah dalam satu bidang ilmu tertentu. Ya, jadi misalnya dia sehari-hari bekerja di satu perusahaan, nggak masalah. Tapi dia juga ikut mendalami satu bidang ilmu, misalnya apa, Islamic Science. Ya, malah di waktu pembukaan satu Islamic Boarding School di Bogor, satu sekolah terkenal di Bogor, waktu itu ada pembukaan, kemudian wali santrinya hadir. Nah, saya diminta memberikan sambutan waktu itu. Saya sampaikan, ya, menurut saya gitu ke depan gitu ya, kader-kader umat yang terpilih itu paling tidak memiliki 2 gelar doktor. Ya, waktu itu kalau mau kita melahirkan pemimpin itu ke depan ini, paling tidak minimal itu dia punya 2 gelar doktor. Ya, ini formalnya ya, nanti tidak harus formal, tapi 2 bidang ilmu yang dia kuasai. Satu saya bilang dokter bidang ulumuddin, usahakan dia menguasai, ambil dokter bidang tafsir kah, ya, bidang dakwah kah, bidang pendidikan Islam kah, ambil satu bidang ulumuddin. Dan yang kedua dokter bidang sains, ya, baik itu social sciences maupun natural sciences. Ya, jadi itu nanti ini akan kuat nih kombinasi begitu. Ya, akan kuat. Jadi dia misalnya dokter bidang matematika gitu ya, sekaligus dia dokter bidang tafsir gitu. Nah, itu sangat bagus. Nah, di sini pentingnya peran orang tua ya. Jadi orang tua harus ngerti potensi anaknya. Makanya kalau di pesantren At-Taqwa orang tua datang, saya bilang di sini ya, harus tahu kalau anak bapak ibu pinter ya, itu nanti harus kita arahkan menjadi ilmuwan. Sudah, nggak usah mikir nanti akan kerja di mana. Berpikirlah ilmu apa yang dibutuhkan oleh umat. Tekuni ilmu itu. Ya, umat perlu ilmu itu. Ya, nah, kalau umat perlu, sudah belajar. Nanti rezeki akan datang dari Allah. Karena niat belajarnya sudah baik. Nanti dia berkiprah, berjuang. Maka kemarin malam kan saya bahas tentang Pak Nasir. Ya. Lihat Pak Nasir itu. Memberi contoh beliau ini. Ya, beliau terjun langsung ke tengah umat. Ya, faham masalah umat. Kemudian mampu merespon ya tantangan itu. Itu penting. Jadi dari awal gitu ya. Ya, ada saya ketemu ya beberapa orang tua yang anaknya itu juara olimpiade matematika, olimpiade fisika gitu. Saya bilang kalau Anda mau ya coba proyeksikan anak Anda ini menjadi ulama besar. Dan orang tua sudah harus tahu kurikulum ke depan seperti apa anak ini. Saya bilang kalau anak kamu ini dia jenius gitu ya, jago matematika dan sains gitu. Tapi kalau Anda tidak arahkan dengan Anda punya konsep sendiri, nanti anak ini ya Anda masukkan ke sekolah-sekolah formal gitu ya, dia akan diarahkan untuk menjadi pekerja. Ya, dia akan dibentuk di situ karena memang lembaga pendidikan kita itu diarahkan melahirkan itu. Itu tidak salah, saya tidak mengatakan itu salah. Cuma Anda akan banyak buang waktu di situ. Ya, malah ada yang saya bilang begini, sebetulnya kalau Anda ambil aja contoh ya, kalau Anda mau anak Anda ini bagus, bahasa Inggris bagus, matematiknya sudah selevel dengan S1. Ada anak teman saya, matematiknya dia SMP, itu kemampuan matematiknya sudah selevel sarjana matematika ITB.
dia juara Olimpiade Matematika Internasional. Nah, saya cuma bisa menyarankan anak Anda seperti ini istimewa. Kalau menurut saya ini, kalau saya bilang anak ini akan saya masukkan ke O level, ambil O level. Ya, 14 tahun ya, selesai dia ambil itu, dia sudah bisa masuk universitas. Ya, terutama di Commonwealth ya. Jadi di daerah yang dulu jajahan Inggris ya, Inggris, kemudian Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru. Itu bisa ya, masuk O level umur 14 tahun, dia langsung masuk kuliah. Itu bisa. Ya, kalau mau jalur formal ya, bisa diambil. Nanti kalau 14 tahun, dia karena baru O level, dia masuk matrikulasi. Itu ada. Ya kan, anak teman saya mengambil begitu. Ya, nah, nanti ngambil bidang di situ, bidang yang bisa dikembangkan secara intelektual. Ya, jadi memang harus zigzag. Nanti kalau mau yang secara khusus ya, kita bisa diskusi tentang masalah ini. Ya, karena nanti anak ini akan kita kembangkan, dia akan menguasai paling nggak 2 bidang ilmu, satu bidang ulumuddin, satu bidang sosial atau natural sciences. Ya, tapi itu keilmuan ya, saya lagi ya. Nanti yang lebih penting lagi dari situ landasannya adab. Adabnya harus kuat. Sebab nanti kalau orang ini pintar ya kan, menguasai di bidang ilmu tapi adabnya rusak, nggak kuat. Nah, di situ pentingnya adab itu harus di coaching. Ya. Itu banyak anak pintar itu, tapi dia nanti nggak tahu dia mau kemana setelah itu. Ya. Nah, ini sayang gitu ya, potensi itu bisa kita baca, potensi anak itu. Ini untuk anak pintar ya, anak yang memang jenius, anak yang di atas rata-rata. Tapi kalau biasa-biasa, ya ambil ya ke arah dia menjadi orang yang bermanfaat. Yang penting ilmu fardu ainnya terpenuhi ya. Setelah itu kemudian tambah dengan satu life skill untuk dia bisa menjadi orang yang mandiri di tengah masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini penting ya untuk kita memahami betul konsep pendidikan Islam supaya nanti tidak terjebak, saya bilang itu, dalam sekolahisme atau formalisme lah ya, atau linearisme itu. Ya, itu. Jadi tapi kalau memang anak itu memang dia secara intelektual ya tidak terlalu kuat, berarti Allah memberikan amanah yang ringan. Nah, di situ ya cukup. Nah, di situ maksudnya linear, bisa linear dalam arti dia memang sejak kecil sudah diarahkan untuk menguasai. Misalnya memang dia jago main bola, nggak apa-apa. Ya. Didik dia ilmu fardu ainnya, ya kan? Yang penting dia pasti yang fardu ain itu gampang. Imannya benar, akhlaknya benar, adabnya benar, kemudian ibadahnya benar. Sudah. Kalau dia jadi orang yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, akhlaknya mulia, dia jujur, ya kan, dia penyayang, dia peduli sama sesama dan seterusnya, akhlaknya baik. Kemudian plus dia punya satu life skill, apa? Keahlian yang punya dia, apakah dia futsal, apakah dia bela diri, ya kan? Tekuni itu. Apakah dia ahli kuliner, ataukah dia misalnya ahli di bidang pertanian mandiri atau apa, yang penting satu life skill yang diperlukan oleh umat. Ya, dia bisa servis handphone, gitu kan, servis komputer, atau dia bisa itu nggak masalah, karena tujuan hidup bukan itu kan sarana hidup. Tujuan hidup adalah dia bisa beribadah pada Allah. Ya, kalau Muslim dia harus menyampaikan dakwah, melanjutkan amanah risalah, itu yang harus disiapkan. Jadi kalau anak itu sebenarnya kalau intelektualnya tidak terlalu kuat, amanahnya ringan. Yang penting didik dia menjadi orang yang bermanfaat ya pada sesama gitu ya, itu cukup. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, tentu kalau nanti ada kasus-kasus boleh japri lah, kita diskusi bagaimana supaya terutama yang saya berharap ya, potensi-potensi, jangan sampai kata Rasulullah SAW kan manusia seperti barang tambang, seperti emas dan perak ya, khiyarukum bil jariyah khairukum. Jadi kalau memang anak ini diciptakan Allah, potensinya adalah mutiara, ya, permata. Dia harus dididik, digosok permata itu, diolah supaya berkilau, supaya menjadi permata itu betul-betul bernilai di tengah masyarakat. Ya, jadi kalau salah, gitu ya, memperlakukan mutiara, mutiara itu bisa justru tenggelam. Ya, begitu juga kalau potensinya besi, tembaga, batu akik, ini semua harus dididik sesuai dengan potensinya. Nah, Rasulullah SAW telah mencontohkan itu.
bagaimana seorang Khalid bin Walid, bagaimana Ibnu Abbas, bagaimana Abdullah bin Umar, ya, bagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, dan sebagainya, bagaimana Bilal bin Rabah, ya, masing-masing orang itu di situ Rasulullah menunjukkan contoh, ya, bagaimana mengembangkan potensi masing-masing sehingga menjadi orang terbaik, ya. Jadi sukses itu bukan untuk yang pintar saja, itu salah, itu pendidikan mengatakan yang favorit itu hanya sekolah untuk orang pintar. Nah, ini yang akan merusak pendidikan di situ. Ya, karena menganggap orang kalau dia nilai akademiknya jelek, ya kan, dia sudah berarti bukan orang yang sukses, gitu lah. Itu yang salah. Orang yang sukses itu orang baik, orang yang imannya benar, akhlaknya benar, ngajinya benar, ibadahnya benar, plus dia punya ilmu untuk mandiri. Nah itu punya skill untuk mandiri, itu udah ilmu orang baik, orang bermanfaat, itu orang sukses. Bahkan kalau bahasanya Ki Haji Imam Zarkasi, ya, salah seorang pendiri pesantren Gontor, ya kan, orang besar itu bukanlah yang jadi menteri, jadi pengusaha. Itu bagi saya orang besar itu adalah orang yang kamu pergi ke pelosok-pelosok, ya, ke kampung-kampung. Nah di sana kamu mengajarkan ilmu yang kamu dapat dari pondok. Nah itu makanya Ki Imam Zarkasi mengatakan, aku akan itu putus enggak ya. Jadi sekali lagi ya, pesan Imam Kiai Zarkasi, ya, aku akan didik kalian pada para santrinya supaya menjadi orang besar. Orang besar itu bukan orang, kata beliau nih, orang yang bukan jadi pengusaha besar, menteri, bukan itu yang saya maksudkan. Orang besar itu adalah kamu, ya, selesai menuntut ilmu di pesantren, ya, pergi kemanapun, ya, di situ kamu mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Sebab menurut Syekh Azhar Nuji, penulis Ta'limul Muta'lim, ilmu itu bermanfaat kalau dua. Satu, diamalkan, dua, diajarkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya, silahkan kalau ada diskusi, ada waktu tidak terlalu lama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana, Chris? Ada berapa pertanyaan? Pertama dari saudara Gilang Nugraha, ada 3 pertanyaan. Satu-satu aja. Itu aja ya. Ya, maksudnya satu-satu nanti saya jawab gitu. Pertama, apakah benar bahwa tiap orang memiliki daya hafal yang berbeda-beda? Seperti susah hafal, mudah lupa, gampang hafal, mudah lupa, susah hafal, sulit lupa, mudah hafal, sulit lupa. Nah, apakah tipe-tipe tersebut bisa diperbaiki pada diri seorang atau memang takdirnya begitu? Menasihatkan Ustaz. Saya nggak tahu ya kalau itu sampai ke tipe ya. Yang saya pegang sekarang ya, faktanya, sesuai fakta itu memang kemampuan orang itu berbeda, ya. Jadi memang taruhlah otak orang itu diciptakan Allah memang beda-beda. Ada yang memang sangat kuat, ya kan? Ada yang daya hafalnya kuat, ada yang itu seperti Imam Syafi'i dan sebagainya. Itu nggak semuanya orang seperti itu. Di masa sahabat Nabi pun juga orang beda-beda. Ya, itu supaya kehidupan ini berjalan. Kalau semua orang ya ilmunya tinggi, kecerdasannya tinggi semua, itu susah, ya. Itu hidup malah nggak akan berjalan di situ. Nah, tapi kalau tadi melihat itu, tapi intinya begini, apapun itu, ya, itu harus diusahakan. Ada pernah saya baca satu buku ya, sebetulnya orang itu ya belum secara optimal rata-rata orang itu, ya, menggunakan kemampuan otaknya itu. Ya, yang banyak terjadi itu malas, gitu ya, bukan kemampuannya. Jadi sebetulnya orang itu kalau bersungguh-sungguh ya menggunakan daya otaknya itu, ya, atau ada begini, rata-rata orang itu menggunakan kemampuan otaknya itu hanya 5% katanya. Ya, rata-rata itu. Jadi itu harus ditingkatkan. Makanya kenapa berpikir terus, berpikir gitu ya. Seperti Raja Ali Haji ya, kemarin kita bahas kan, di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajarlah, dan bertanya dan belajar tiadalah jemu, gitu ya. Jadi itu cirinya ya. Jadi sebetulnya itu bisa diusahakan, ya. Terus yang kedua, bagaimana cara menghilangkan niat buruk dalam belajar, terutama di pendidikan formal, seperti tujuan belajar ya untuk bisa mengerjakan soal, kemudian kalau nanti ganti bab materi setelah ujian akhir misalnya, maka dilupakan materi yang lalu kemudian fokus pada materi yang saat ini dipelajari. Ya, kalau pendidikan formal memang harus selesai di formalnya, ya itu mudah-mudahan saja ya. Jadi
Kalau masuk pendidikan formal ya usahakan harus ikuti. Misalnya kayak saya mahasiswa saya program dokter, saya bilang kamu masuk pendidikan formal loh ini gitu ya. Jadi harus selesai dokternya. Karena dokter itu diperlukan sebagai tiket ya untuk dia masuk ke arena-arena kehidupan tertentu. Ya, kalau dia bekerja sebagai petani di sawah ya nggak perlu dokter gitu kan. Tapi kalau dia mau mengajar di peringkat tinggi gitu ya, di peringkat S2, S3, maka mutlak dia perlu surat. Sebab kalau bukan dia yang menjadi dosen ya, dia orang baik, akhirnya yang jadi dosen orang lain. Jadi dulu misalnya di Dewan Dakwah ya, kami pimpinan Dewan Dakwah merumuskan program kaderisasi 1000 ulama. 1000 itu kami bagi kerjasama dengan Basnas. Jadi kami mau mencetak 200 doktor dan 400 master dan 400 yang non gelar gitu. Ya memang perlu ini, tapi tidak perlu semuanya jadi dokter. Tapi untuk memang ada bidang-bidang tertentu gitu ya. Kita tahu sekarang S2, S3 itu sangat strategis. Nah kita perlu dosen-dosen yang baik. Kita nggak bisa berharap orang lain kan, maka kita cetak. Karena meskipun gini kan, teman saya nih pinter banget gitu, alim, soleh, pintu. Tapi karena dia nggak punya gelar dokter itu, dia nggak bisa masuk. Gitu, nggak bisa masuk mengajar di kelas dokter. Kan sayang itu. Nah, saya bilang harus selesai kalau ada di formal gitu ya, karena itu yang diperlukan. Ijazah itu perlu sekarang ini ya, kita perlu. Tapi itu bukan yang utama kan gitu. Jadi saya bilang niatnya tetap cari ilmu, ya, dan harus dapat ijazah. Jangan dibalik gitu. Yang penting cari ijazah. Syukur-syukur dapat ilmu. Nah, itu salah itu. Ya itu tetap meskipun formal harus diusahakan karena sudah masuk jalur formal. Kalau nggak mau jalur formal nggak apa-apa, siap di situ. Banyak yang orang yang nggak masuk jalur formal. Kita kenal misalnya Kiai Idrus Romli, ya dia sekolahnya aliyah saja di Sidogiri. Ya banyak. Gus Baha apa ijazahnya? Ustadz Arifin Ilham itu orang tahu nggak? Ya kuliahnya di mana? Ijazahnya apa? Agim kuliahnya apa? Bukan profesor, bukan doktor, ya. Nah, tapi diterima oleh masyarakat. Ustaz Abdul Somad tuh sekarang dapat profesor. Dulu waktu master sudah diakui keilmuannya, ya kan? Banyak orangnya. Kiai Ma'ruf Amin di mana? Buya Hamka jalur non formal dia tempuh. Dia betul-betul menekuni ilmu. Buya Yahya sekarang kita lihat kan, ya keilmuannya diakui di tengah masyarakat. Jadi sekarang di era sosmed ini justru yang diakui orang sekarang bukan gelar, ya kan? Yang eksis tengah masyarakat orang yang punya kemampuan tertentu di bidang keilmuan. Makanya tadi saya bilang, ingat yang penting sekarang ini ya jangan justru mengejar formalitas gitu ya, malah mengorbankan keilmuan, bahkan sampai mengorbankan iman. Nah itu jangan. Terlalu mahal harga yang harus dibayar di situ. Nah itu ya. Jadi niatnya harus benar. Gimana supaya niat benar? Ya harus paham untuk apa mencari ilmu. Rugi kalau mencari ilmu itu niatnya salah. Karena mencari ilmu itu jihad fisabilillah. Ya, jadi jangan sampai dikotori dengan niat yang tidak baik. Ya terus. Yang terakhir dari saudara Gilang, mohon nasihatnya Ustadz bagaimana strategi belajar agar ilmu yang dipelajari dapat diingat selalu dan diterapkan. Ya makasih. Ya kalau belajar itu harus diingat selalu, diulang-ulang, nggak ada cara lain. Ya, mutolaah diulang-ulang, kemudian juga ditulis, tolong gitu. Jadi usahakan apa yang saya dapat itu ditulis. Karena menulis itu membantu untuk mengembangkan ilmu. Ya, menulis itu nanti kita akan belajar untuk mengintegrasikan ya berbagai sumber-sumber ilmu. Nah itu ditulis itu sambil berdoa terus. Insya Allah kalau orang sudah terbiasa menulis gitu ya, itu ilmu yang dikuasai itu akan terwujud. Itulah kenapa para ulama kita sangat mementingkan masalah penulisan. Ya meskipun mereka sibuk, ya menulis itu selalu diutamakan oleh mereka. Nah itu ya, jadi terutama ya niatnya baik, paham ilmu dan usahakan menulis atau disampaikan. Sebab Allah sudah berjanji. Ya, kalau ilmu itu dimanfaatkan akan ditambah ilmu itu. Ya. Oke, masih ada lagi? Sudah dari saudara Amrullah. Tidak. Siapa yang layak jadi guru Ustaz? Seperti misalnya ada yang lulusan ekonomi syariah, dia mengajar. Apakah ini profesional dan latar belakang akademiknya
dan tepat gitu maksudnya. Karena kan bukan sarjana pendidikan, yang tentu dia tidak belajar cara membuat silabus, RPP, strategi dan model-model mengajar. Iya, dulu juga para ulama dulu nggak buat RPP kan Pak. Nah, tapi sekarang dalam dunia pendidikan perlu, setidak-tidaknya seperti yang sekarang kebijakan menteri sekarang, bagus ada perencanaan pendidikan ya. Jadi paling nggak sudah ada gambaran ya, ketika dia mau mengajar itu mengajar apa, materi-materinya apa yang mau disampaikan, itu saja cukup ya. Kalau di pesantren Taqwa ini guru-guru kita minta, sudah kamu buat perencanaan pendidikan yang sesederhana mungkin ya, sebab nanti di lapangan itu bisa berubah. Nah, jadi makanya dalam pendidikan itu perlu ya memahami tujuannya. Tujuan nanti turunkan dalam bentuk kompetensi-kompetensi supaya kita bisa mau merealisasikan tujuan itu kalau ada kompetensi yang jelas. Ya, standar kompetensinya harus jelas. Itu jadi namanya target pendidikan. Setelah itu susun kurikulum untuk mencapai tujuan itu. Karena namanya kurikulum itu jalan, lintasan, itu kurikulum, jamaknya kurikula. Ya, jadi kurikulum itu jalan, kita rumuskan caranya itu, ya kan, jalannya itu seperti apa. Nah, itulah namanya kurikulum, ya. Nah, kemudian kurikulum itu diaplikasikan dalam bentuk program pendidikan, ya kan. Seminggu berapa jam pelajaran ini siapa gurunya, ya itu nah di peringkat program ini penting memperhatikan siapa gurunya. Ya, jadi kalau saya melihat sekarang guru itu bukan formalitasnya. Paling enggak kita bisa tahu ya, kalau dia misalnya mengajar ekonomi syariah, apakah dia harus punya gelar sarjana ekonomi syariah? Itu baru satu indikasi. Belum tentu kalau dia sarjana ekonomi syariah, dia betul-betul menguasai ilmu syariah. Karena dia telah menyelesaikan pelajaran tentang ekonomi syariah. Tapi apakah dia menguasai? Perlu diuji. Biasanya kalau saya mudah, kalau orang itu capable dalam keilmuan, kita minta aja karya tulisnya. Kamu sudah pernah menulis belum tentang itu, gitu ya. Nah, kalau dia misalnya bidangnya ekonomi syariah, dia sudah pernah menulis satu buku yang bagus gitu tentang ekonomi syariah. Biasanya nih umumnya kalau betul-betul buku itu dia tulis sendiri, dia cukup capable dalam keilmuan, ya. Tapi yang paling bagus ya kemudian kita dialog, baru kita kenal, kita tahu. Nah, itu caranya ya. Jadi tapi guru itu bagi kita bukan hanya ilmu yang penting. Saya sering mengatakan begini, untuk menanamkan adab di satu sekolah misalnya gitu ya, maka tolong setiap guru itu guru adab dan guru akhlak. Dia guru fisika, guru matematika, tetap dia sekaligus guru adab atau guru akhlak itu. Jadi jangan diremehkan. Jadi kalau misalnya dia guru matematika, saya bilang masuk kelas, tanya dulu di kelas itu, siapa tadi yang nggak sholat subuh? Nah gitu ya, tolong yang nggak sholat subuh jangan ikut pelajaran saya. Ya, karena buat apa dia belajar matematika wong subuh aja enggak. Nah gitu ya. Jadi itu adab, itu dia mendahulukan yang fardu ain. Ya, jangan sampai yang fardu kifayah. Atau guru masuk ya kelas berantakan, nggak bisa, itu harus dirapikan dulu. Ya, ada sampah berserakan, ya kan? Harus dirapikan dulu baru dia belajar. Nah, itu aplikasinya. Ya, jadi guru itu bukan, menurut saya ya, bukan sekedar dia menyampaikan materi, apalagi di era disrupsi sekarang. Orang belajar kuliah syariah di internet berjubel sekarang, ya kan? Bahkan online banyak. Ya, kalau cuma mengandalkan penyampaian ilmu pengetahuan mudah. Ya, tapi mendorong mahasiswa supaya mencintai ekonomi syariah, gitu, supaya dia menjadi pejuang ekonomi syariah. Nah, itu fungsi dosen itu yang penting di situ. Ya, jadi ada ruhnya, ada jiwanya di situ. Ya, ada semangat dakwah, ada ruhul jihadnya ditanamkan dalam keilmuan. Itu peran dosen yang penting di situ, ya. Oke, ada lagi? Yes. Yang kedua dari saudara Amrullah, bagaimana menurut Kemendikbud mengenai sarjana yang latar belakangnya bukan pendidik? Kalau pengalaman saya sih nggak masalah. Pendidik itu kan formalnya dia kuliah pendidikan, ya kan? Tapi selama ini Menteri Pendidikan sendiri jarang yang dia, hampir siapa coba dari dulu ya saya perhatikan Menteri Pendidikan yang dia misalnya profesor bidang pendidikan, enggak. Coba siapa dulu? Zaman saya tahun 70 itu Menteri Pendidikannya dulu Sarip Thoyib waktu saya SD.
Ya, itu juga bukan guru besar bidang pendidikan. Setelah itu Daud Yusuf, waktu saya SMP, Dr. Daud Yusuf itu bidangnya ekonomi. Doktor ekonomi di Sorbonne di Paris, ya, dosen UI. Setelah itu saya SMA itu menteri pendidikannya Nugroho Noto Susanto. Ya, sampai kalau dulu zaman Pak Harto itu gampang tuh, menteri itu sampai 5 tahun biasanya. Jadi 5 tahun itu satu menteri, jadi hafal sampai sekarang saya itu. Dulu kita ngafal semua nama menteri. Gitu ya, sampai nama bandara seluruh Indonesia hafal, nama pelabuhan hafal saya. Seluruh Indonesia itu. Nah, jadi nama menteri itu sampai sekarang masih hafal. Dulu Nugroho Noto Susanto itu guru besar sejarah UI, bukan pendidikan. Nah, setelah Nugroho diganti Fuad Hasan. Nah, itu saya sudah jadi wartawan tuh, Fuad Hasan. Fuad Hasan itu filosof, bukan bidang pendidikan. Setelah Fuad Hasan diganti oleh zaman Habibie itu Wardiman Joyonegoro, itu teknik. Ya, setelah Wardiman siapa? Kemudian Habibie diganti Gus Dur, Menteri Pendidikan zaman Gus Dur siapa gitu. Ya, itu malah lupa saya yang deket-deket sini. Nah, itu contohnya gitu ya. Hampir nggak ada yang bidang pendidikan. Jadi penting bidang pendidikan itu, tapi itu bukan kriteria satu-satunya. Ya, malah ada satu sekolah gitu ya, sekolah swasta gitu ya, yang punya jaringan cukup luas di Indonesia. Itu malah dia nggak mau ngambil guru gitu ya, yang berlatar belakang ilmunya bidang pendidikan. Karena saya tanya kenapa begitu, susah diubah katanya. Jadi dia malah ngambil guru gitu ya, supaya bisa dibentuk gitu ya, bisa diarahkan menjadi pendidik yang bukan backgroundnya pendidikan. Jadi menjadi pendidik itu ya yang baik, itu yang penting bukan hanya tahu ilmu pendidikan, tapi dia memang punya pengalaman untuk mendidik dan kecintaan untuk menjadi pendidik. Ya itu. Jadi Pak Nasir itu kapan kuliah pendidikan? Ya, kemudian Kiai Zarkasi itu ya. Juga bukan sarjana pendidikan. Banyak pondok-pondok pesantren kita ya, pendiri-pendirinya justru bukan sarjana bidang pendidikan. Jadi tentu wawasan pendidikan itu penting, sekali lagi gitu ya. Tapi lebih penting adalah kecintaan dan penghayatan gitu ya, serta pengalaman. Karena itu akan menentukan kualitas guru. Ya, baik, itu ada lagi. Satu lagi mungkin, kalau ada. Dari Azam Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai full day school yang diterapkan di sekolah negeri? Sudah siapkah para peserta didik? Apakah perbedaan dengan full day school di sekolah? Apakah memiliki perbedaan dengan full day school di sekolah Islam terpadu? Barakallahu fikum. Ya itu sempat kan waktu itu ya ada perdebatan kan ya full day school. Saya memandang begini ya, itu sebetulnya bukan hal yang pokok menurut saya dalam bidang pendidikan ya, masalah full day. Itu mau full day school, mau half day school gitu ya. Full day school itu cocok ya kan untuk orang-orang yang suami istri sibuk. Ya kan, suami istri sibuk karena terpaksa harus mencari nafkah. Maka daripada anaknya di rumah ya kan diserahkan ke pembantu atau nggak ada temannya, ya taruhlah di sekolah sampai full gitu kan, full day. Ya, yang kedua, full day school ini akan bermanfaat, akan baik hasilnya kalau guru-gurunya baik, kalau program di sekolah itu baik gitu loh. Jadi bukan bentuknya itu yang penting, kontennya apa, isinya apa, gurunya siapa di situ gitu ya. Nah, itu jadi. Tapi kalau orang tuanya bisa mendidik, ya orang tuanya misalnya, malah saya beberapa orang saya sarankan, kalau kamu secara ekonomi, ya misalnya suaminya cukup bekerja sudah cukup, ya menurut saya lebih baik ada pembagian tugas untuk mendidik anak itu. Ya, jadi istrinya atau ininya dia harus berlatih betul untuk mendidik anak itu. Ya, karena itu mendidik anak perlu ilmu yang tinggi, ya perlu keseriusan, kesungguhan di situ. Itu bukan pekerjaan mudah, ya bukan pekerjaan yang ringan, itu sulit dan berat. Nah, jadi begitu. Jadi soal full day school atau apa itu bukan soal full day-nya yang penting, ya apa yang dilakukan di full day school itu. Sekali lagi dalam praktik pendidikan Islam, apakah di situ ilmu-ilmu keislaman yang fardu ain ditekankan atau tidak? Mau full day mau half day, ya kalau ternyata justru ilmu
yang diwajibkan tidak diajarkan, ya keliru. Ya, nah itu justru harus dilihat. Jadi sekali lagi bukan bentuknya, bukan full day atau half day. Ya, kalau misalnya cukup dia sampai jam 12 ya, tapi kemudian intensif, bagus, ya kenapa tidak? Ya, jadi tergantung. Kalau saya sih melihat bukan soal half day atau full day, tapi isinya apa di situ. Ya, saya kira begitu ya. Baik, Bapak, Ibu, saudara sekalian, para mahasiswa dan para santri, para wali santri dan pemirsa di mana berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa menyelesaikan sesi yang ke-18 dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.